Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah serta kesempatan sehingga kita bisa hadir pada majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hilya dengan tema keberkahan di bulan yang mulia. Kemudian sesi tanya jawab, penutup dengan dibacakan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah, pembagian door prize, ramah-tamah dan pengumuman-pengumuman. Baiklah, mari kita buka majelis ini dengan membaca Al-Fatihah. Baik, selanjutnya adalah acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hilya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haq bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji milik Allah yang maha mengetahui urusan hambanya, baik dohir maupun batin, baik yang disembunyikan maupun yang dinampakkan. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit gugusan bintang dan menjadikan padanya pelita dan bulan yang bersinar. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan Rasulnya yang telah diutusnya dengan membawa kebenaran sebagai kabar berita bagi kita, sebagai berita gembira dan juga sebagai peringatan yang mengajak kepada kebenaran dengan izin Allah dan juga menjadikan pelita yang bersinar bagi kita umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah yang dirahmati Allah, saya melihat ini kayaknya ibu-ibu muda ini ya, yang tuanya cuma beberapa. Saya dulu mengajar di sini, berarti dulu mungkin sudah tahu. Setelah itu ada COVID, akhirnya vakum. Jadi ada beberapa masih yang saya kenal seperti Bu Agnes, itu Bu Yekti, Bu Titin. Yang lain kayaknya saya tidak kenal, baru kenal ya Bu. Ini ada Bu Agnes. Iya, tahu tadi. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita dikumpulkan di dalam majelis yang penuh berkah.
Semoga rahmat Allah dan keridhaan Allah juga tercurah kepada kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan mengkaji kajian yang berkaitan dengan bulan yang sebentar lagi akan kita temui, yakni bulan Ramadan, dengan temanya keberkahan di bulan yang mulia. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, atau penghulunya sebagian bulan, atau pemimpinnya bulan Ramadan. Sebagaimana hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, artinya penghulunya hari. Jadi dalam satu minggu itu penghulunya atau pemimpinnya hari itu hari Jumat, maka dalam 12 bulan penghulunya bulan yang 12 itu adalah bulan Ramadan. Di sebagian bulan yang lain kita juga menemukan ada 4 bulan yang juga dinamakan Sayyidul Hurum, bulan-bulan yang haram. Di antaranya adalah bulan Rajab, Muharram, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu juga bulan yang mulia, bulan yang khusus. Apa perbedaannya dengan bulan Ramadan? Ada yang tahu mungkin? Perbedaan antara bulan Ramadan dengan 4 bulan yang hurum itu. Baik, saya jelaskan sedikit ya Ibu-Ibu. Kalau mau mencatat bisa. Saya terlalu cepat apa enggak? Enggak ya Bu, pelan-pelan. Di dalam bulan Ramadan terdapat kewajiban, yaitu kewajiban bagi kita umat Rasulullah untuk berpuasa 1 bulan penuh. Sementara di bulan yang 4 itu terdapat larangan. Makanya dinamakan Sayyidul Hurum, jamak dari kata haram. Artinya haram apa? Haram untuk berperang, haram untuk melakukan kemaksiatan. Karena pada 4 bulan itu pahala dan dosa yang kita lakukan di situ akan dilipat gandakan. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa bulan Ramadan itu tidak terdapat hal di bulan Ramadan itu yang terdapat di 4 bulan. Jadi tidak ada larangan. Kita mengingat cerita tentang perangnya Rasulullah, kan ada yang perang Rasulullah melakukan di waktu bulan Ramadan. Nah, karena memang di bulan Ramadan tidak ada larangan seperti yang ada di bulan yang 4 ini. Nah, di bulan yang 4 ini tidak ada kewajiban untuk seperti di bulan Ramadan. Paham maksud saya? Tidak ada puasa kecuali puasa Ramadan yang 1 bulan penuh itu pada bulan Ramadan. Mafhum ya Ibu-Ibu? Paham. Alhamdulillah. Kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu penuh dengan keistimewaan. Al-Kisah, bukan Al-Kisah ya Bu, ini riwayat yang benar bahwanya Nabi SAW ketika beliau itu berada di Madinah, beliau itu sebelum datangnya risalah bulan Ramadan, sebelum Allah menurunkan ayat tentang wajibnya bulan Ramadan, Rasulullah melakukan puasa Asyura. Jadi ini belum mengenal Ramadan yang 1 bulan itu umat Islam. Tapi Rasulullah melakukan puasa. Karena apa? Puasa itu memang syariatnya orang-orang yang terdahulu. Syariatnya orang-orang yang terdahulu. Rasulullah melakukan puasa Asyura dan puasa 3 hari dalam setiap bulan yang kita kenal dengan nama Melihat itu orang Yahudi kan banyak di Madinah itu. Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah, mengatakan bahwasanya umat Islam tidak memiliki ibadah puasa yang khusus. Dan Nabi, menurut Yahudi, Nabi melakukan puasa itu mengikuti mereka, agar mengikuti mereka. Sehingga dengan adanya klaim seperti ini, Allah kemudian menurunkan
perintah kewajiban untuk berpuasa yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang yang terdahulu agar kalian bertakwa. Begitu kan ayatnya ya Ibu yang kita sudah kenal. Kemudian kata-kata asyam tadi kutiba alaikumussyam itu terdapat 9 kali di dalam ayat Al-Quran. Sementara itu jamak ya Ibu. Siam itu jamak daripada apa? Kata shaum. Shaum itu artinya puasa, tapi mufrad satu saja. Bermakna bahwa shaum itu secara umum bisa jadi puasa tidak makan, tidak minum, bisa jadi juga puasa tidak bicara. Ada enggak puasa tidak bicara? Ayo. Coba, ada ibu-ibu. Siapa yang puasa tidak bicara? Ibunda Maryam. Kita tahu ceritanya kan, ketika Ibunda Maryam jadi bumil tanpa seorang suami. Beliau dicela karena berbuat senonoh, begini, akhirnya beliau sampai keluar dari kampungnya, menghindari kaumnya, menghindari ejekan, istilahnya apa, galau atau apa, sampai terdampar di suatu pohon kurma dan saat harus melahirkan. Kemudian beliau sangat sedih, makanan tidak ada. Ini masih kaget kok bisa hamil tanpa ini, dicerca orang kampungnya, istilahnya lah gitu. Akhirnya Allah menurunkan ayat untuk menghibur. Di situ hanya ada dalam Al-Quran satu kata itu, shaum. Yang lainnya semua puasa itu dibilang siam. Siam itu jamak. Jadi itu secara khusus. Kalau yang diumumkan khusus. Karena apa? Siam itu hanya tidak sekedar ucapan puasa, Bu. Jadi ada perinciannya. Perincian kita kan tidak hanya terus puasa gitu aja kan. Nanti di Ramadan itu kita kan pasti ada apa yang tentang Ramadan itu. Apa larangannya, kewajibannya, keutamaannya, berkahnya, keajaibannya. Semua nanti ada. Makanya dibilang itu khusus terperinci. Mabum sampai di sini maksud saya. Ya. Kita kembali ke Ibunda Maryam tadi sedikit ya Ibu-ibu. Di dalam surah Maryam ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrobi. Siapa yang tahu lanjutan ayatnya? Fakuli washrobi wa qarri ainan. Fa imma taroinal basyara ahadan fakuli. Inni nadartu lirrahmani falam ukallimal yauma insiya. Insyaallah nanti bisa dicari di surah Maryam ayat 26 yang artinya kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menghibur Ibunda Maryam dengan mengatakan fakuli wasrobi. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu fakuli apa artinya? Makanlah, wasrobi minumlah, wa qarri ainan apa? Bersukacitalah, bersenanglah, bersejuk matalah. Apa itu maksudnya? Bergembiralah. Kemudian ketika kamu menemui seseorang, maka katakanlah, aku bernadar
Som itu tadi kata-katanya ya, di situ belum saya ucapkan. Li rahmani sauman. Untuk puasa tidak bicara untuk Tuhanku. Aku berpuasa untuk tidak bicara kepada seorang pun. Puasa ini aku tujukan untuk Tuhanku, dan aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Kalau yang membaca ceritanya surah Maryam kan ada kelanjutannya. Nanti yang bicara siapa? Bayinya Nabi Isa sendiri nanti yang mengatakan bahwa aku ini utusan Allah, gini-gini hambanya Allah. Begitu ceritanya. Nah, intinya ibu-ibu dalam ayat ini menarik. Apa? Fakuli wasrobi wa qori ainan. Ibunda Maryam seorang wanita, kita juga seorang wanita. Jadi kita tidak boleh susah. Jadi harus makan, harus minum kuliner. Iya enggak? Harus kuliner. Iya kan? Fakuli wasrobi yang ngomongin ya Allah Ta'ala di sini. Fakuli wasrobi wa qori ainan. Dan apa? Qori ainan. Lah plesir, lihat yang senang-senang, yang indah-indah. Ya enggak? Bumil enggak boleh susah. Makanya kalau dilihat dari segi kesehatan nyambung kan? Bumil itu mesti peka. Kadang ada tantrum, ada apa ya namanya ya? Saya udah lama enggak ini ya. Udah jadi nenek sekarang. Udah jadi nenek. Nah, ini bisa kita pakai pedoman ayat ini, Bu. Ibu-ibu jangan sedih, jangan susah, makan, minum, dinikmati rezekinya Allah, dinikmati, betul enggak? Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Nah, saum itu jadi apa? Bedanya saum dengan siam. Saum itu hanya sekedar menahan makan, minum, mungkin bicara. Tapi kalau siam itu ada perinciannya puasa tadi. Sebagaimana ada ilmu fikih Ramadan, kan di situ banyak sekali ya Bu. Larangannya, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nanti ibu-ibu bisa belajar. Tapi kita saat ini tidak membahas itu. Insya Allah ibu-ibu sudah tahu. Dengan datangnya Ramadan, kemudian risalah datang kepada Nabi, kemudian Nabi menerangkan kepada para sahabatnya, dan sampailah risalah itu kepada kita semua sampai saat ini. Betapa mulia dan istimewanya bulan yang dinamakan bulan Ramadan ini. Kemudian Rasulullah bersabda, Asyamu junnah yastanjinu bihal abda minan nar wa huwali wa ana ajri bihi qala rabbana azza wa jalla. Maknanya puasa itu adalah junnah atau perisai yang membentengi hamba. Puasa itu hanya untukku. Wa ana ajri, dan aku sendirilah yang akan memberikan pahalanya. Nah, ini menarik ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa terbuka dengan adanya ini. Siyamu junnah, artinya kita bahas perisainya dulu ya. Perisai yang kita ketahui adalah perisai yang kasat mata. Yang dimaksud di sini perisai yang tidak terlihat. Yang kita mengerti selama ini perisai itu ibarat orang berperang apa? Baju perang. Kemudian yang dipegang di tangan ini, sehingga ketika ada pedang ataupun tombak mengarah ke orang itu tidak terkena. Itu namanya perisai yang kita ketahui kan. Perisai yang dimaksud di sini adalah yang membentengi kita dari api neraka. Jadi perisai yang dimaksud di sini kita dari amalan kita, sebagaimana nanti seimbang dengan baik yang bernilai pahala. Perbuatan baiknya dinamakan apa? Amal soleh. Pahalanya
disebut apa? Ajrun, pahalanya disebut ajrun ya. Kemudian amal ibadah kita ini yang kita lakukan dengan benar berpotensi untuk mendapatkan pahala. Kenapa saya mengatakan berpotensi? Karena ada perbuatan amal ibadah yang tidak mendapatkan pahala. Dengan syarat-syarat yang tentu saja kita ketahui, beribadah harus sesuai sunnah, harus ikhlas. Nah itu kembalinya dari situ. Jadi agama ini berhubungan satu dengan lain. Contoh, ketika kita memiliki amal yang sangat banyak, kemudian kita memiliki dosa, pada hari hisab amal dan dosa kita ini ditimbang. Kemudian datang orang yang pernah kita dolimi. Nanti gitu kan ceritanya Bu? Ceritanya pasti gitu. Masing-masing nyari. Kita mendolimi dia ada orang ini mendolimi saya. Pahala kita diambil. Begitu mungkin berapa orang, berapa habis kita pahala kita. Adalah tersisa sedikit mungkin. Dosa kita di sebelah sini. Akhirnya pahala ini tadi ditutupkan ke dosa. Masih kurang. Bagaimana solusinya? Mau minta pahala di orang lain? Mau enggak kira-kira ngasih? Didolimi, jadi kayak orang tadi. Tapi terus gimana caranya nutupin ini tadi? Itulah pahala Ramadan yang tidak kita ketahui tadi. Pahala Ramadan kita yang disimpan sama Allah jadi kartu as kita, kartu truf kita. Jadi haruskan diwajibkan untuk bersungguh-sungguh. Karena apa? Biar kita ini punya di sisi Allah itu pahala yang Allah itu ridho, yang berlimpah sehingga nanti menutup dosa-dosa kita. Ada enggak orang yang enggak ada dosanya Bu? Enggak ada. Insya Allah semua ada. Kita nih sering lupa, sering hilap ya Bu. Nanti sebentar baik, sebentar mujrim, sebentar koyok putri, sebentar kok jerangkong ya Bu ya. Nanti sebentar lembut, sebentar kasar, sebentar wis gitu. Nah, makanya kita ini adalah umat yang sangat disayangi oleh Allah. Makanya Allah ini mengadakan bulan Ramadan ini tadi buat ladang kita nyimpan pahala. Kita tidak tahu Bu. Kata Allah di sini puasa itu untukku. Ibu puasa tidak ada yang tahu. Ibu ke kamar mandi minum, terus ke kamar minum, anaknya suaminya tidak ada yang tahu. Ya kan? Itu hanya antara aku dan Allah, antara kita dan Allah. Makanya Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Nah, di sini lebih poinnya. Jadi jangan meremehkan bulan Ramadan. Bagaimana kita berusaha agar bulan. Paham ya Bu sampai di sini? Itu tadi tentang amal ya Bu. Kalau sholat 5 waktu, kita setiap kali kita sholat subuh, pahala kita berapa? 10. 5 kali kita sholat 5 waktu, 50. Insya Allah kita setiap hari sudah mengumpulkan, ya kan Bu? Tapi itu diketahui, itu kalau kita bagus Bu sholatnya 10, lalu ada begininya, ada begitunya, berapa kira-kira kita dapat? 1, 2, ya bahkan mungkin nggak dapat pahala. Jadi kita jangan pede-pede, wah aku sholat wis sembarang pahalaku wis bertumpuk-tumpuk, aku orang baik, orang. Kita melihat orang juga, kata Allah Ta'ala di dalam satu hadis, tidak akan dimatikan kecuali dia melakukan perbuatan seperti itu. Hati-hati Bu. Sudah pernah dengar kan hadisnya? Ya, insya Allah ibu-ibu yang sering-sering ngaji pasti dengar. Misalkan orang itu insya Allah nanti kita dijadikan sama Allah Ta'ala suatu saat berbohong sehingga kita menjadi seperti orang itu, pembohong. Mafhum ya Bu. Jadi 50, padahal awal sholat kita disyariatkan
tetapi sudah dikurangi oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi 5, akan tetapi pahalanya tidak dikurangi, pahalanya tetap 50. Tadi itu satu amalan kebaikan berlipat ganda menjadi 10. Nanti kita bersedekah 1000 jadinya 10.000, bahkan lebih di satu ayat bisa jadi berkembang kebaikan amal itu menjadi sampai 700 kali lipat. Itu semua tergantung dari kehendaknya Allah. Jadi Allah melihat hati kita, melihat amalan kita, melihat hati kita. Jadi bukan orang, Bu. Jadi sekarang nggak usah karena orang, sia-sia kita nanti. Karena Allah, dari sekarang ikhlas karena Allah. Jangan karena orang, jangan karena anak, karena suami, karena sampai-sampai jangan. Apalagi yang sudah berumur seperti saya, Bella pasti akan merasakan. Kita semakin tua kan semakin bijak ya, Bu. Semakin bijak, insya Allah semakin tua semakin bijak. Ada enggak semakin tua semakin gak karu-karuan? Insya Allah kalau yang ngaji-ngaji enggak ya, Bu, karena ada remnya. Allah tuh kita ngaji, Allah tuh ngasih rahmat. Di majelis gini kan Allah ngasih rahmat, malaikat mintakan ampun. Akhirnya kita bersih. Nanti kita berdosa lagi, kita ke majelis lagi, dimintakan ampun lagi sama malaikat. Jadi begitu terus ya hidup siklusnya kehidupan ini. Kemudian contoh lain dari amal ibadah yaitu membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Ada enggak yang beranggapan bahwa turunnya itu nisfu Sa'ban? Ada enggak? Seperti sekarang ini kan 15 Sa'ban ya, Bu ya. 15 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menemukan dan kita beramal sebaik mungkin sehingga kita didengar di sisi Allah itu sudah ada celengannya yang nanti hisab tadi tinggal ditambahkan seret, hapus semua ahli surga. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan gitu ya. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal kitabillah min kitabillah falahu hasanatan wal hasanatu bi asyara amsalihha la aqulu alif lam mim harfan walakin aqulu alif harfan lam harfan wa mim harfan. Insyaallah Ibu mendengar hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, satu huruf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Masya Allah. Berarti dapat berapa itu? Di situ maka baginya satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Alif lam mim 10 30. Belum lagi ayat-ayat yang lain ya Bu ya. Segitu banyaknya. Nah itulah hitungan-hitungan pahala yang bisa kita hitung. Bisa jadi amalan itu bisa kecuali tadi Bu, puasa kita nanti ini di bulan Ramadan, atau puasa-puasa kita ada beberapa hadis yang misalkan puasa apa ya Bu, Asyura. Apa pahalanya Asyura? Menghapus dosa 1 tahun. Nah itu sudah diomongkan kan sama Allah Ta'ala bahwa puasa kamu ini nanti kamu menghapus dosamu setahun. Jadi yang akan datang ya, yang akan apa yang telah lalu. Kalau Syawal apa? Puasa sunnah Syawal yang 6 hari, apa fadilahnya? 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa
1 tahun. Nah itu sudah ketahuan. Kalau Ramadan ini Bu, hanya aku yang memberi pahala. Itu untukku. Lah Allah memberi pahalanya melihat apa? Melihat dari takarannya ini besar dan kecilnya dari kita. Gitu. Nah itu jadi amalan-amalan yang bisa dilihat pahalanya, yang tidak bisa itu cuma puasa Ramadan kita. Hanya Allah yang memberikan pahalanya. Kemudian Ramadan siang malamnya melahirkan ampunan Allah. Biasanya kita sering dengar-dengar ya Bu, tapi maknanya apa? Ketika di luar bulan Ramadan, Allah menyediakan waktu untuk mengampuni kita itu di mana? Sepertiga malam. Sepertiga malam itu kan kita Allah mengampuni kita, memberikan apa yang kita minta, kemudian mengabulkan hajat-hajat kita. Tapi di bulan Ramadan ini Bu, kita mengerjakannya itu malam kan? Sepertiga malam. Sepertiga malam itu sekitar jam 2 sampai 50 setengah jam sebelum subuh. Nah, jam 2 misalkan sampai jam 3. Kemudian setengah jam sebelum subuh itu namanya sahar. Waktu-waktu untuk kita kalau sahur itu ya Bu ya, berdoa apa segala itu. Nah, di situ. Tetapi ketika bulan Ramadan ini, paginya sepanjang waktu siangnya itu adalah ampunannya Allah. Kita mau minta ampun pagi, siang itu terbuka Bu, terbuka ampunannya Allah. Makanya begitu besarnya, begitu agungnya, begitu berkahnya bulan Ramadan ini bagi kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Man qoma, tadi man soma ya. Man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Soma itu puasanya, qoma itu sholat malamnya. Makanya saya katakan Ramadan siang itu tadi ada perinci-perinciannya, tidak hanya sekedar siang. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah, bakti saban itu ya maknanya begitu, digufirallahu ma taqaddama dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga mankoma, sholat taraweh atau qiyamul lail. Itu tidak, itu satu paket Bu ya. Puasa sama qiyamul lail satu paket loh Bu. Tapi bukan paket hemat. Bukan paket hemat ya, itu paket, satu paket full penuh itu. Kemudian ibu-ibu sudah tahu kan betapa berharganya. Jadi yang kita lakukan ketika bulan Ramadan, kalau kita ringkas, kita ingin sukses, apa kita? Pertama, puasa. Kemudian tilawah tadarus. Kemudian apa? Sholat taraweh. Itu ringkesnya Bu, ringkesnya. Kemudian apa yang keempat? Itikaf bagi yang ingin mengefisiensikan ibadahnya tadi di bulan Ramadan. Kan enak dengan iktikaf. Kalau kita tidak iktikaf, nggak bisa Bu. Nanti kita banyak di mana Bu? Di dapur ya Bu ya. Banyak di dapur. Sama saya juga. Tapi kita saling mengingatkan ya Bu ya. Karena amalan ini kan masing-masing. Kita ini kan cuma kayak saya, cuman bisanya ngomongin. Nanti saya harus melakukan sendiri. Ibu juga harus melakukan sendiri. Baik buruknya ya kita sendiri. Gitu. Tadarus itikaf. Kemudian mencari apa? Lailatul Qadar. Karena di situ ada satu malamnya
yang pahalanya itu seperti kita beramal ibadah 1000 bulan. Tadi itu saya menghitung-hitung Bu, tapi yang minta tolong anak saya, coba hitung-hitung. Jadi ibu biar tinggal enaknya, tidak usah hitung-hitung lagi. Umur manusia ini kita taruh hanya sampai 60 ya Bu ya. 60 dikalikan berapa Bu? 60 tahun itu berapa hari? Nggak ngitung pasti ya. 21,900 hari. Tadi dihitung sama anak saya. Kalau umur manusia itu sampai mencapai 60 tahun, maka dia itu hidup selama 21,900 hari. Nah, 1000 bulan itu berapa tahun? Gak ngitung masih saya baru tadi ngitung. Ketemunya Bu 1000 bulan itu 83,3 tahun. Kemudian harinya berapa? 1000 hari itu. Apa namanya? 1000 bulan itu tadi ketemunya 30.000 hari. Kalau di hari-harikan, selisihnya berapa hari? Selisihnya 8.100 hari. Jadi 1000 bulan itu selisihnya dengan kita ini 8.100 hari. Kemudian tahunnya 22 tahun. Jadi kalau kita cuma 60 Bu, tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar, kita bisa seakan-akan mendapatkan pahala hidup melakukan amal dan mendapat pahala itu 83,3 tahun. Jadi selisihnya berapa? 22 tahun. Masya Allah ya Bu ya, 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Berkahnya apa? Nanti tidak usah ada sesi tanya jawab ya Bu ya. Saya keburu soalnya. Ini berkahnya apa? Kita membahas berkah ya. Berkah dari Ramadan, kita melakukan puasa Ramadan itu bisa membersihkan diri kita. Bersih. Karena itu tadi Bu, kadang-kadang amal kita meminta ampun, pagi siang diterima, kita minta ampun. Kalau hari-hari biasanya kita kalau sudah ada hajatan, yang penting baru kita husuk ya Bu, tahajud. Wis tak tahajudane. Tak tahajudane, tak tirakan, apa? Tirakan ya. Tak posoane, tak dikirane, tak sedekane, ya gitu biasanya berkaitan dengan kepingin anaknya lulus, kepingin begini begitu ya Bu, hajat-hajat manusia. Maklum itu dimaklum. Kemudian kesempatan bersendiri, kemudian kita kesempatan berempati kepada sesama kita yang kurang beruntung. Hati kita menjadi lebih loman ketika puasa. Hati-hati manusia lebih loman ya Bu ya. Banyak cerita. Ada penjual bubur tidak laku, akhirnya dikasihkan ke masjid untuk iftar. Tidak tahunya di salah satu jamaah itu orang kaya. Orang kaya senang sama bubur itu tadi. Minta nomornya ke takmir masjidnya, pesen selama 1 bulan full, setiap kali 1000 bubur, langsung di DP uang untuk 1000, misalkan 5.000 buburnya, kali 1000 kali 1 bulan, dapat berapa juta. Nah itu berkah bagi pedagang juga ya Bu ya. Jadi tambah laris yang jual pakaian, jual makanan, terutama 3 bulan Ramadan. Berkah, berempati, manusia banyak yang berempati. Kemudian peluang ampunan tadi. Kemudian kita bisa mengontrol diri kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih bertakwa, ibadah lebih banyak. Pokoknya segala kebaikan terkumpul di bulan Ramadan itu Bu.
Masing-masing pasti punya cerita-ceritanya sendiri. Kemudian apalagi hikmahnya? Umroh Ramadan setara dengan haji bersama Rasulullah. Itu pahala tersendiri ya Bu ya. Pahalanya berapa tidak tahu, haji bersama Rasulullah. Seolah-olah hidup di zamannya Rasul terus haji bersama Rasulullah. Masya Allah, semua pengen ya Bu ya. Pengen semua. Insya Allah ada jalannya. Ini ada dari segi ilmu kesehatan. Mau atau ini waktunya sudah habis Bu? Belum. Jangan saya kejadian. Tidak apa-apa sedikit ini ya. Dilihat dari ilmu kesehatan, puasa itu kalau yang dokter atau apa pasti tahu ya. Detoksifikasi alami, membuang racun. Kita merasakan enggak? 10 atau 5 hari pertama kita berpuasa kayak pusing ya Bu ya. Pusing, keliangan, koyok darah rendah, koyok gitu ya Bu ya. Itu ternyata detoksifikasi. Tubuh daur ulangnya tubuh, dalam bahasa kedokterannya autofagi. Jadi darah racun-racun itu dikeluarkan. Metabolisme tubuh kita meningkat, kemudian energi itu diambil dari lemak ketika kita puasa itu, sehingga kita terus turun berat badan. Ya Bu ya. Orang yang menderita jantung ataupun gula, diabetes, tipe 2 gitu-gitu, tapi yang penyakit-penyakit itu harus konsul ke dokter ya Bu ya. Saya tidak berani terus puasa kok waras gini-gini, tidak. Itu harus konsul juga. Memperbaiki jantung, kolesterol jahat atau LDL-nya turun, terus kolesterol baiknya nanti meningkat, HDL itu. Kemudian mencegah penyakit Alzheimer atau Parkinson itu dengan berpuasa. Banyak kok Bu cerita kejadian-kejadian orang yang kurang fokus gitu, dengan berpuasa dia otaknya ini menjadi apa namanya, di sini disebutkan otak itu fungsi otak meningkat atau dinamakan protein brain derived neurotropic factor atau fungsi otaknya itu meningkatnya ke sel-sel kekebalan tubuh. Kemudian perlindungan terhadap kanker, banyak Bu manfaatnya. Insya Allah cerita juga banyak, mungkin Ibu nanti bisa membaca. Tentu saja kita tipnya harus kita makanan kita yang apa, seratnya, proteinnya, jaga ya Bu. Itu Ibu insya Allah sudah memahami. Hindari apa, manis dan berlemak. Sekarang tuh ketahuan ternyata ya Bu, dampak dari manis-manis itu sekarang sudah mulai muncul. Jadi yang teledor-teledor, ibu-ibu yang teledor dulunya memberikan anaknya minuman-minuman yang manis itu, sudah banyak ternyata anak-anak yang terkena diabetes. Alhamdulillah sekarang sudah pada mengurangi gula. Tahu, walaupun di dalam susu kotakan itu juga kan anak-anak saya, cucu saya itu sudah alhamdulillah mengerti Bu. Ini jadi sekarang ini tidak terlalu yang manis-manis kalau memberikan balita-balitanya itu makanan. Tapi kadang kita nih sebagai nenek kepingin kayak arek kok kurus kepingin ya iki lho sing rodok cek lemungan gitu ya. Nggak sehat, ternyata anak kita punya ini sendiri dia. Ya kita ya sudah kita ngalah aja Bu. Ngalah ya Bu ya. Nah, biar dia sudah ini sekarang sudah pinter kok googling lihat-lihat itu. Ada teman saya Bu sampai menangis karena sama anaknya dia tidak boleh apa maksudnya ngerambut putune blas itu. Tidak boleh putune itu melok-melok urusan putu. Dia tuh sampai nangis merasa kayak dia apa sama anaknya dia apa ya kayak tersinggung atau merasa apa gitu loh. Ternyata ya mudah-mudahan teman saya itu dapat ini ya hidayah. Nggak usah ini jadi ikut apa ngopeni putu nanti salah dengan ibunya ya, dengan bapaknya, karena anak sekarang tuh punya metode untuk mendidik sendiri ya, kita mengawasi saja. Kemudian cairan yang cukup, istirahat yang cukup, tapi juga tetap
aktif ya Bu ya, enggak tiduran, rebahan, tiduran, rebahan. Mungkin sampai di situ ya Bu ya. Jadi sudah ya Pak ya. Sudah ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asika wa in ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sudah saya. Maaf ya Ibu, tidak apa-apa kan ya Bu. Alhamdulillah telah selesai kegiatan majelis kita hari ini. Terima kasih Ustaz Zahirya atas tausiahnya. Semoga setiap apa yang kita pelajari dapat menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Monggo kepada Mbak Saiti, selanjutnya acara doa dan tanya jawab. Mohon maaf dan ramah